Tahukah kita bahwa beberapa peralatan elektronik di rumah kita menarik arus yang cukup besar ketika pertama kali dihidupkan, terutama peralatan-peralatan yang bersifat kapasitif bagi sumber power listrik, dan diantaranya adalah televisi, komputer dan monitor, dispenser panas dingin sistem Peltier, mesin fotokopi, printer, dan lain-lain. Semua peralatan ini menarik arus besar seketika saat pertama kali disambungkan ke kontak listrik. Jika kemampuan daya listriknya rendah, maka MCB akan anjlok. Banyak orang mungkin memilih agar peralatan tersebut tetap tersambung ke kontak listrik seterusnya. Tetapi cara ini cenderung memperpendek usia peralatan dan sebenarnya terjadi pemborosan. Sebab ketika peralatan dalam keadaan standby, sesungguhnya peralatan tersebut tetap menarik arus meskipun kecil saja. Lalu bagaimana agar peralatan bisa di-off-kan secara total tetapi tidak menarik arus besar saat disambungkan kembali ke listrik? Kita membutuhkan soft start. Apa itu soft start? Soft start adalah rangkaian peredam tarikan awal arus listrik ketika sebuah perangkat elektronik mulai dihidupkan, atau ketika mulai disambungkan ke listrik bagi peralatan-peralatan yang mempunyai mode standby. Bagaimana cara kerjanya? Begini. Ini adalah contoh bagian depan rangkaian power supply SMPS yang umumnya diterapkan pada TV, komputer, monitor, printer, dan lain sebagainya. Ketika pada AC in diberikan tegangan listrik AC 220 volt, maka arus pun mulai mengalir. Dioda bridge mengarahkan tegangan AC menjadi DC, dan kemudian kondensator CC mulai mengisi muatan. Nah, ketika kondensator berkapasitas besar ini mengisi muatan, terjadilah tarikan arus mendadak yang cukup besar, hingga beberapa ampere. Inilah yang menyebabkan kadang listrik menjadi anjlok. Soft start membatasi tarikan arus awal karena adanya pengisian kondensator dengan sebuah resistor yang dipasang seri dengan beban. Pembatasan ini hanya dilakukan sesaat, yaitu ketika kondensator mengisi muatan hingga penuh. Setelah itu, resistor di-bypass dengan kontak relay. Soft start bisa dibuat sendiri. Inilah rangkaian lengkapnya. Resistor pembatas adalah R2. Sedangkan rangkaian timer dibangun oleh R1, C1, dan T1. Sedangkan trafo dan beberapa komponen di sekitarnya adalah rangkaian supply untuk unit timer dan relay. Inilah daftar komponennya, silakan dicatat atau di-capture gambarnya. Ini adalah penampakan lain dari skematik diagramnya. Perhatikanlah bahwa SW1 adalah switch toggle besar. Bisa juga menggunakan switch model lain, semisal saklar geser ataupun yang lainnya. Yang berwarna hijau adalah untuk sambungan ground. Dengan soft start, maka beberapa perangkat elektronik dapat di-off-kan secara total, sehingga tidak mengalir lagi arus stasioner. Ketika soft start di-on-kan, maka perangkat-perangkat elektronik itu akan mulai standby dengan aman tanpa lonjakan arus. Sekarang, mari kita mulai membuatnya. Siapkan dulu komponen utamanya. Gunakan saja setengah papan PCB titik besar. Begini rencana penempatan komponennya. Silakan di-capture gambarnya. Coba pasang dulu relay di tempatnya. Pin B-nya mesti tidak pas lubang, tidak bisa masuk. Karena itu tandai tempat pin B. Kemudian bikin lubang seperti ini.
Sekarang relay bisa masuk. Relay disolder dulu pada PCB agar tidak copot. R2 dan R3 disambung seri seperti ini. Disolder agar lebih kuat. Pasang ke PCB sesuai dengan letaknya. Satu ujung R2 R3 disambungkan ke pin B relay. Lakukan penyolderan. Sekarang pasang R4 ke PCB sesuai dengan letaknya. Solder dan buat sambungan dengan timah dari satu ujung R4 ke satu pin coil relay. Lihat caranya. Buat sambungan dari ujung line R2 R3 ke pin C relay. Selanjutnya, pasang D1 ke PCB sesuai dengan letaknya. Anoda dan katodanya tidak boleh terbalik. Solder dan buat sambungan dengan timah dari ujung line R4 ke ujung line coil relay. Setelah itu, pasang R1 ke PCB sesuai letaknya. Solder dan sambungkan ke simpul R4D1. Selanjutnya, pasang transistor T1 pada tempat yang tepat. Perhatikan posisinya. Sambungkan basis T1 ke ujung line R1 dan kolektornya ke simpul D1 coil relay. Seperti ini. Sekarang tinggal memasang C1. Perhatikan polaritas positif dan negatifnya.
yang positif disambungkan ke basis transistor. Berikutnya, pasang C2. Perhatikan letaknya dan polaritasnya tidak boleh salah. Dan selanjutnya, pasang dioda D2 dan D3 pada tempatnya. Perhatikan, anoda dan katodanya tidak boleh terbalik-balik. Kedua katodanya disatukan, lalu disambungkan ke kaki positif C2. Lanjut, pasang D4 dan D5 pada tempatnya. Perhatikan, anoda dan katodanya tidak boleh terbalik-balik. Kedua anodanya disatukan, lalu disambungkan ke kaki negatif C2. Sekarang, anoda D2 disambungkan ke katoda D5. Dan anoda D3 disambungkan ke katoda D4. Kaki negatif C1 dan emitor transistor digabung ke simpul kaki negatif C2. Ini merupakan jalur suplai negatif rangkaian. Lalu dari simpul kaki positif C2 digabung ke simpul R1, D1, dan R4. Ini merupakan jalur positif rangkaian. Karena cukup panjang, baiknya dibantu dengan kabel yang dikupas. Disolder agar tidak bergeser.
selesai. Sekarang sambungan perkabelannya. Dengan gambar ini, Anda tentu sudah bisa menyusun dengan lengkap. Penempatan di box terserah Anda, tapi sebaiknya jangan gunakan box logam. Ini yang saya buat. Semoga bermanfaat.